Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA bersama Ibu di sini. Bagaimana kabar kalian sekarang? Alhamdulillah sehat selalu ya. Tetap ingat ya 3 hal: memakai masker, jaga jarak, juga jangan lupa sering mencuci tangan atau bisa juga dengan hand sanitation. Baik, untuk sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Setelah sebelumnya Ibu menjelaskan mengenai besaran dan satuan, dan pada waktu itu Ibu baru menjelaskan sampai ke besaran pokok. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Baik, kita sudah siap ya. Kita masuk ke besaran turunan, tapi sebelum itu kita bahas dulu soal tugas minggu lalu ya. Di sini lakukan pengubahan atau konversi. Masih ingat ya? Konversi pengubahan satuan. Di sini ada 2500 ml. Berarti kita memakai tangga satuan liter. Diubah menjadi atau dikonversi menjadi liter. Kita lihat mililiter ke liter. Ya. Naik berapa tingkat? Ya, kalau naik ingat dibagi 10. Berarti satu anak tangga bernilai 10. Ini ada berapa tingkat sampai ke liter, mililiter, satu anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga. Berarti 10 kali 10 kali 10. Nah, karena kalau naik dibagi berarti dibagi 10 kali 10 kali 10 atau dibagi 1000. Jadi 2500 dibagi 1000 yaitu 2,5 liter. Kemudian 4 km ya. Kalau kilometer berarti tangga satuan meter ya, tangga satuan meter. Di sini 4 km berarti posisinya di kilometer. Yang ditanyakan konversinya ke sentimeter. Berarti turun. Kalau turun berarti dikali. Ingat, kalau turun dikali. Berarti turun berapa anak tangga ya? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 anak tangga. Berarti nolnya ada 5. Berarti 100.000. Tinggal dikalikan. 4 dikali 100.000 atau hasilnya 400.000 cm. Kemudian yang terakhir memakai tangga satuan massa ya. 2 kg, posisinya di kilogram di sini. Coba lihat ya, di sini ada anak panah. Coba lihat, perhatikan. Di kilogram kita konversi ke miligram. Nah, miligram berarti posisinya di bawah di sini. Nah, karena turun berarti dikali. Nah, dikali turunnya berapa anak tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nolnya ada 6. Ya, berarti dikali 1 juta. 2 dikali 1 juta hasilnya 2 juta miligram. Jadi 2 kg sama dengan 2 juta miligram. Gampang kan? Siapa yang betul? Hebat ya yang betul. Tepuk tangan untuk yang betul. Lanjut ke nomor 2. Ingat, selain memakai mistar, untuk mengukur panjang bisa menggunakan jangka sorong ya. Untuk ketelitian itu lebih teliti oleh jangka sorong. Nah, Joni mengukur panjang benda menggunakan jangka sorong, diperoleh data berikut. Di sini ingat ya, kalian harus lihat skala noniusnya dan skala utamanya. Ya, kita masuk ke penyelesaiannya ya. Nah, di sini pengukuran menggunakan jangka sorong diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh skala nonius dan skala utamanya. Kita lihat skala utamanya. Kalian fokusnya itu ke 1 ya. Fokusnya ke 1 di sini. Kita lihat dulu ya. Nah, fokus ke 1 di sini. Di sini posisinya fokus ke 1, kemudian di sini ada 0 ya. Nah, yang berimpit dengan skala utamanya itu 1,1 di sini, belum kedua ya, belum kedua, adanya posisinya di tengah, berarti 1,1 cm.
Kemudian skala noniusnya kalian cari yang berimpit. Berimpit itu membentuk garis lurus ya. Berimpit skala utama dan skala nonius. Ini kan bengkok, 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 bengkok. Ini lurus. Nah, di sini posisinya karena skala nonius, jadi 0,0 di sini berapa? Di sini ada angka 5. 5, 6, 7. Berarti 0,07. Tadi 1,1 cm ditambah 0,07. Ya, tadi di posisi nomor 7. Kemudian dikalikan. Untuk skala nonius kalikan 0,01. Jadi hasilnya 1,1 ditambah 0,07 hasilnya 1,17 cm. Ya, selamat untuk yang betul jawabannya. Berarti memperhatikan video penjelasan minggu lalu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Ini juga sama ya. Fokus kalian ke skala utama dan skala nonius. Nah, pengukuran menggunakan mikrometer sekrup diketahui dengan menjumlahkan hasil pengukuran antara skala nonius dan skala utama. Di sini skala utamanya dilihat, di sini ada angka 5, kemudian ini 0,5, ini baru setengah ya, belum ke 6. Berarti 5,5 ya. Kemudian yang berimpit antara skala utama dengan skala nonius ini lurus di sini ya. Nilainya berapa? Di sini ada angka patokannya, di sini ada angka 40, berarti 40, 41, 42. Berarti 42 dikali 0,01 mm ya. Kalau mikrometer sekrup satuannya milimeter karena lebih teliti. Karena untuk mengukur ketebalan benda, bisa mengukur rambut ya, kertas. Nah, kita jumlahkan tadi 5,5 untuk skala utama ditambah 0,42. Nah, ingat ya, ini di garis 42 yang berimpit dengan skala utama. Jadi hasilnya 5,92 mm. Selesai. Gampang kan? Nah, selamat untuk yang betul semuanya. Kita sudah bahas tugas minggu lalu. Ibu ingatkan lagi, besaran pokok kemarin ada 7 ya. 7 bisa dibuat jembatan keledai pawai Sukamaju. Apa aja 7 itu? Panjang, waktu, intensitas cahaya, suhu ya, kuat arus, massa, dan jumlah zat ya. Itu kalian bisa singkat menjadi pawai Sukamaju biar gampang diingat. Baik, kita masuk ke besaran turunan. Nah, ya. Tadi sudah dibahas 3 soal yang minggu lalu. Nah, besaran-besaran yang dapat diukur selain 7 besaran pokok yang pada tabel 1.2 yang disingkat pawai Sukamaju. Nah, selain itu termasuk ke dalam besaran turunan. Disebut besaran turunan karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran pokoknya. Misalnya, luas ruang kelasmu. Jika ruang kelasmu berbentuk persegi, maka luasnya merupakan hasil perkalian panjang dengan lebar. Ya, ingat, panjang dan lebar itu satuannya meter. Jadi, lebar itu sama saja dengan panjang ya. Nah, itu adalah besaran pokok. Jadi, besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Nah, perhatikan bahwa panjang dan lebar merupakan besaran pokok panjang. Dalam SI, panjang diukur dengan satuan meter. Luas dalam SI memiliki satuan meter dikali meter. Atau meter per segi meter kuadrat. Nah, contoh besaran turunan yang lainnya adalah volume, konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Yang pertama, luas. Nah, untuk benda yang berbentuk persegi, luas benda dapat ditentukan dengan mengalihkan hasil pengukuran panjang dengan lebarnya. Bagaimanakah cara mengukur luas benda yang berbentuk tidak teratur? Misalnya, luas sehelai daun. Nah, gimana ya cara mengukur luas sehelai daun? Nah, kita lakukan kegiatan berikut. Nah, ini di buku BSE kalian bisa buka. Ini ada praktek
mengukur luas daun. Nah, ini daun yang akan diukur ya. Yang di belakangnya ini adalah kalian bisa menggunakan kertas berpetak ya. Kertas berpetak itu kalian bisa beli di toko buku ya, kertas berpetak atau milimeter block ya. Nah, kemudian si daunnya ini disimpan atau ditempelkan di kertas berpetak tersebut. Kemudian dijiplak ya, dijiplak. Nah, setelah dijiplak, nanti kita akan cari luasnya. Bagaimana cara mencari luasnya? Jadi kita bisa mengukur luas daun tersebut ya. Di sini terlihat ada kotak penuh dan kotak tidak penuh ya kotaknya. Nah, kita hitung saja ya. Kita hitung kotak yang penuh dengan kotak yang setengah penuh. Kotaknya. Jadi dengan cara seperti ini kita bisa memperkirakan luas daun tersebut ya. Jadi kita bisa memperkirakan berapa luas daunnya dengan teknik seperti ini. Kalian bisa pakai tadi milimeter block, kertas berpetak, atau kalian buat sendiri. Nah, ada berapa di sini kotaknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan ini juga ya yang 14. Terus sama yang tidak penuhnya juga kita hitung ya. Yang ini, kemudian yang ini, yang atas juga sama. Nah, kita tinggal hitung ada berapa kotak semuanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi luas daun ini adalah 22 cm persegi ya tadi. Jadi untuk ini satu kotaknya itu bernilai 1 cm persegi. Selesai, gampang kan? Nanti kalian kerjakan contoh soal yang sama seperti petugas yang seperti contoh soal ini ya. Nah, ini tugasnya ya untuk kalian ya. Tugas ukurlah luas daun berikut. Nah, sama seperti tadi kotaknya itu sentimeter persegi. Kalian hitung ada berapa kotak ya. Jadi berapa sentimeter persegi luas daun berikut ini. Nah, itu paham kan ya yang tadi. Kalau belum paham tinggal diulang-ulang video yang cara pengerjaan yang tadi. Kita lanjut ke volume. Nah, misalnya kamu mempunyai 2 wadah, yakni kaleng besar dan kaleng kecil. Jika dipergunakan untuk menampung air, kaleng besar pasti dapat menampung air lebih banyak. Hal tersebut terkait dengan besarnya ruangan yang terisi oleh materi. Biasanya disebut volume. Jadi volume suatu benda lebih besar, maka benda itu dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda lain yang volumenya lebih kecil. Volume merupakan besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang. Volume benda padat yang bentuknya teratur, contohnya ada balok, dapat ditentukan dengan mengukur terlebih dahulu panjang, lebar, dan tingginya, kemudian mengalikannya. Jika kamu mengukur panjang, lebar, dan tinggi balok menggunakan satuan cm, maka volume balok yang diperoleh dalam satuan cm kubik, ya, karena cm kali cm kali cm, jadi cm kubik. Jadi satuan dari volume itu bisa kalau CGS itu cm kubik. Jadi panjang kali lebar dan kali tinggi. Kemudian kalau panjang, lebar, dan tingginya diukur melalui satuan meter, maka volumenya yang diperoleh satuannya meter kubik ya, karena meter kali meter kali meter, jadi meter kubik. Nah, ini contohnya untuk volume dari balok. Nah,
Bagaimana cara menentukan volume suatu zat cair? Zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Bentuk zat cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Nah, oleh karena itu, jika zat cair dituangkan ke dalam gelas ukur, seperti pada gambar, di sini ada gelas ukur, ada ukurannya ya, 10, 20, sampai 100. Nah, ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair tersebut. Volume zat cair dapat dibaca pada skalanya di sini ya, tapi ingat jangan paralaks ya. Ingat paralaks ya, pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Jadi ketika melihat skalanya ya, posisi mata kita harus lurus ke skala tersebut supaya tidak salah untuk melihat skalanya. Nah, kemudian hasil pembacaan volume air dengan gelas ukur tersebut memiliki satuan mililiter ya. Dalam kehidupan sehari-hari, volume zat cair biasanya dinyatakan dalam satuan mililiter atau liter. Nah, ini konversi dari satuan liter. 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik ya. Kemudian 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Kemudian 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik. Nah, kalian bisa di rumah kalian bisa lihat gelas ukur seperti ini, misalnya pada gelas botol susu atau ada khusus untuk gelas ukur mengukur air yang dibutuhkan, misalnya untuk memasak sesuatu ya. Kemudian, nah itu sudah Ibu jelaskan mengenai volume. Nah, kalian praktekkan ya dengan mengerjakan tugas berikut ya. Nah, ini suka terjadi di kehidupan kalian masing-masing. Nah, kalian harus cerdas dalam berbelanja ya. Cerdas dalam berbelanja. Literasi dalam berbelanja kalian harus tahu. Cara termurah membeli minuman. Misalnya kamu akan membeli minuman segar untuk persiapan piknik. Di sebuah toko kamu menemukan 2 cara yang mungkin untuk membeli minuman segar. Jadi di toko itu ada botol besar berisi 2 liter dengan harga 10.000 atau 6 kaleng berisi 250 ml dengan harga 2.000 tiap kalengnya. Nah, mana yang lebih murah? Apa yang botol besar berisi 2 liter yang harganya 10.000 atau 6 kaleng berisi 250 ml tapi setiap kalengnya berharga Rp2.000. Silakan dihitung ya. Mana yang lebih murah? Itu tugas yang kedua. Nah, jadi bagaimana kamu memutuskan membeli minuman botol atau minuman kaleng agar lebih ekonomis atau lebih murah? Berapa volume minuman yang diperoleh dari 1 botol dan berapa volume yang diperoleh dari 6 kaleng? Nyatakan setiap jawabanmu dalam liter. Jadi rubah konversi tadi yang 2 liter menjadi 2 liter sudah jelas ya 2 liter. Nah, yang 250 ml rubah menjadi liter. Jadi satuannya konversi ke dalam liter dua-duanya biar ketahuan mana yang lebih murah. Kemudian berapa harga minimum tersebut per liternya. Jadi per liternya itu berapa? Dalam harga yang botol juga hitung juga harga per liternya jika membeli dalam kaleng. Ya, mana yang lebih murah ya, silahkan kalian lakukan pemecahan masalah dari soal tersebut. Itu tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiga, nah di sini kalian harus berpikir kritis lagi ya. Jika kamu akan membeli minuman segar untuk acara yang lebih besar, kamu harus menyusun anggaran terlebih dahulu. Dana yang tersedia itu 50.000. Ini masih berhubungan dengan soal yang tadi ya. Nah, berapa liter minuman segar yang dapat dibeli dari 50.000 ini? Tadi kan yang paling murah yang mana? Nah, setelah itu kamu punya anggaran nih 50.000. Nah, kalian bisa mendapatkan berapa liter minuman segar dari uang 50.000 tersebut. Nah, itu tugas yang selanjutnya. Ya, jadi udah ada berapa soal ya? Sudah yang keempat ya.
Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke besaran turunan yang ketiga, yaitu konsentrasi larutan. Nah, misalnya kamu membuat larutan gula. Nah, berarti kalau larutan berarti dimasukkan ke dalam air. Nah, gula ditambah air menjadi larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Kemudian kamu cicipi. Jika kurang manis, kamu dapat menambahkan gula lagi. Makin banyak gula yang ditambahkan, makin manis rasa larutan itu. Selain rasa manis yang bersifat kualitatif, ada besaran yang dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya gula dan air dalam larutan tersebut. Salah satunya yaitu besaran turunan konsentrasi larutan atau disingkat dengan K besar. Ada banyak cara untuk merumuskan konsentrasi larutan. Konsentrasi dapat dirumuskan sebagai massa gula. Nah, massa gulanya itu zat terlarut. Volume airnya zat pelarut. Nah, kita bisa cari dengan rumus konsentrasi larutan atau K sama dengan massa terlarut, tadi si gula tadi, dibagi volume pelarut. Nah, tugasnya yang kelima, berarti tugas yang kelima atau yang kesekian ya. Jika kamu membuat larutan gula dengan cara memasukkan 20 gram gula, nah berarti zat terlarut 20 gram ke dalam segelas air, berarti ini pelarut 125 ml. Tapi lihat yang ditanyakannya dalam satuan gram per liter, berarti airnya rubah dulu 125 ml ini rubah ke liter. Cara merubah dari mililiter ke liter tadi sudah dibahas di pembahasan soal. Ya, bisa kalian ulang lagi tadi yang pertama. Tinggal masukkan ke dalam rumus. Kalau sudah sama satuannya tinggal masukkan ke dalam rumus. Gampang, tinggal kalian cari nilainya ya. Zat terlarut dibagi zat pelarut. Itu konsentrasi larutannya. Nah, di sini contoh soalnya kalian bisa lihat di contoh soal yang tadi kalian bisa lihat di buku BSE ya. Di sini menentukan konsentrasi larutan. Sama nggak dengan soal yang tadi? Nggak sama ya. Jadi ini contoh soalnya. Nah, Edo melarutkan 20 gram gula ke dalam 2 liter air. Ya, massa terlarutnya berarti 20 gram. Volume pelarutnya 2 liter. Nah, berarti tinggal masukkan ke dalam rumus ya. Tinggal masukkan ke dalam rumus karena dua-duanya sudah sesuai dengan yang ditanyakan, gram per liter satuannya. Berarti ini gram dan liter sudah sama. Berarti tinggal dimasukkan 20 gram dibagi 2 liter. Hasilnya 10 gram per liter. Gampang ya. Ini contoh soal untuk menjawab soal yang ini ya. Tinggal samakan saja. Selanjutnya laju pertumbuhan. Besaran panjang dan waktu dapat digunakan untuk menentukan pertumbuhan tanaman. Misalkan kamu menanam jagung, pada pengukuran awal diperoleh tinggi tanaman 20 cm. Dalam kurun 10 hari tingginya menjadi 60 cm. Kamu dapat menunjukkan laju pertumbuhan jagung tersebut dengan perhitungan sebagai berikut. Rumusnya laju pertumbuhan sama dengan pertambahan tinggi. Nah, kalau pertambahan tinggi berarti tinggi akhir dikurangi tinggi awal. Tadi tinggi akhirnya 60 cm. Tinggi awalnya 20 cm. Berarti 60 dikurangi 20 cm. Kemudian dibagi selang waktu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tinggi. Tadi waktunya sudah didapat dari soal yaitu 10 hari. Jadi 60 dikurangi 20, 40. 40 cm dibagi 10 hari. Hasilnya 4 cm per hari. Artinya pertumbuhan jagung itu pertumbuhan tingginya atau pertambahan tingginya 4 cm per harinya. Setiap harinya itu nambah 4 cm. Nah, itu untuk laju pertumbuhan. Nah, ini tugas untuk selanjutnya ya. Kepas menanam jagung.
Pada awal pengukuran, tinggi jagung dari permukaan tanah 10 cm. Selang 2 minggu, tingginya menjadi 17 cm. Berapakah laju pertumbuhan jagung tersebut? Nah, yang 2 minggunya kalian rubah dulu ke hari. Jadi berapa sentimeter per harinya, ya, sesuai dengan contoh soal yang tadi. Gampang kan? Nah, itu saja untuk pertemuan kali ini mengenai besaran turunan, dan jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Jadi tugas-tugasnya diselip-selipkan di penjelasan. Jadi harus kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.